Halo sobat, kembali lagi bersama Fakta Hewan. Di alam sekitar, makanan kadang didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Tapi ada beberapa hewan keras kepala dan tak peduli dengan bahaya yang mungkin timbul dari mangsa yang disantapnya. Ada hewan yang senang makanan berduri, beracun sampai hewan yang suka dengan sesuatu yang berbatu. Kita lihat yuk di video hewan super menyantap makanan mematikan bagian satu versi Fakta Hewan. Nomor 5. Burung nasar pemakan tulang. Kalau kamu menyukai makanan yang renyah, mungkin kamu akan cocok berteman dengan burung nasar atau herring berjanggut. Burung ini ditemukan di seluruh Eropa Selatan dan Afrika serta Asia Barat. Komposisi makanannya 70 hingga 90% terdiri dari tulang. Burung nasar berjanggut sangat membutuhkan tulang terutama bagian sumsumnya karena kandungan lemaknya yang tinggi. Mereka telah belajar untuk memecahkan tulang besar dengan mengangkatnya ke ketinggian 150 meter, kemudian menjatuhkannya ke bebatuan. Burung nasar kemudian akan mengekstrak sumsum tulang, nutrisi sehat dari pecahan tulang. Terlebih lagi, burung nasar mampu menelan tulang utuh, bulat-bulat untuk mendapatkan sumsum terbaik. Ada hewan yang senang mengunyah tulang rawan seperti anjing, padahal tulang tidak dapat dicerna oleh hampir semua hewan. Untungnya burung-burung gagah ini memiliki asam lambung dengan pH yang sangat korosif atau asam banget senilai 0,7. Lambung mereka bukan saja melarutkan tulang tapi juga melindungi burung dari bakteri berbahaya seperti salmonella yang ditemukan pada bangkai hewan yang membusuk. Risiko makan tulang juga ada kemungkinan organ dalam tertusuk tulang. Burung nasar memiliki tenggorokan yang elastis dan dapat merenggang membantu masuknya tulang. Ukuran dinding tenggorokannya juga lebih tebal dibanding hewan lain, mencegah tertusuk oleh tulang. Nomor 4. Penyu yang hampir punah. Penyu mungkin hewan laut yang lucu, tapi dia memakan makanan yang sangat berbahaya. Bukan, kita tidak bicara tentang sampah plastik yang suka dimakan kura-kura. Penyu belimbing yang ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik dan Samudra Hindia sangat doyan memakan ubur-ubur yang sebetulnya menyengat, beracun, bahkan yang dimakan penyu adalah ubur-ubur kotak yang memiliki racun paling kuat di kerajaan hewan. Tentakel ubur-ubur kotak memiliki sel-sel kecil berisi racun yang disebut nematosid, dan setiap ikan malang yang menyentuh tentakelnya akan langsung pingsan, dan akhirnya dimakan ubur-ubur kotak. Pada manusia, sengatan ubur-ubur menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada bagian yang tersentuh, menyebabkan penurunan tekanan darah, kesulitan bernafas, bahkan serangan jantung. Tapi penyu belimbing tidak memiliki masalah sama sekali saat menyantap ubur-ubur. Hal ini berkat kulitnya yang tebal di sekitar paruh mulut dan cangkang lapis bajanya, penyu tidak perlu khawatir dengan tentakel si ubur-ubur. Selain itu, di sepanjang mulut penyu terbentang duri-duri bersisik alias papila yang menjadi bantalan, sehingga saat ubur-ubur menyengat sedemikian rupa, tidak berefek apapun pada penyu, dan sampailah si ubur-ubur itu di pencernaan penyu. Yummy! Nomor 3. Cacing darah. Cacing darah adalah salah satu jenis cacing yang beracun. Dia bisa ditemukan di lumpur dekat pantai. Cacing darah berburu invertebrata kecil dan makhluk laut lainnya. Dengan 4 taring tajam dan mulut proyektil yang seperti belalai, mereka adalah predator yang rakus dan sangat agresif. Yang paling menakutkan dari cacing darah ini adalah dia tampak seperti cacing tanah biasa dan dalam beberapa detik, dia berubah menjadi alien yang menyeramkan. Setelah rahangnya mengunci mangsa, maka dia akan menginjeksikan racun sehingga dapat dicerna dan dimakan hidup-hidup. Efek racunnya sama parahnya dengan racun kalajengking dan pada manusia berefek rasa terbakar, kerusakan jaringan serta reaksi alergi berat. Nomor 2. Perut sekeras batu. Baru-baru ini spesies baru moluska cacing kapal ditemukan di Filipina yang dikenal dengan sebutan antingau yang memiliki sifat aneh. Biasanya cacing kapal tumbuh antara 20 hingga 46 cm, suka menggerogoti kayu yang terendam air menyebabkan masalah serius bagi pelaut selama bertahun-tahun. Pada tahun 1503,
cacing ini menyebabkan 2 kapal Christopher Columbus tenggelam saat berkelana ke Amerika. Tapi moluska cacing yang ditemukan baru-baru ini memakan sesuatu yang lebih keras dibanding kayu, bahkan tidak bisa dicerna. Mereka memakan batu kapur. Jika batu kapur dimakan oleh manusia akan mengakibatkan bahaya tersedak, susah dicerna dan laserasi, luka terbuka, pada saat meluncur ke tenggorokan. Perlu dicatat, ada hewan yang sanggup menelan batu, yaitu burung unta dan ayam. Hal ini justru membantu pencernaan mereka. Batu tersebut disimpan di bagian tubuh yang bernama ampela. Ampela berotot menggiling bebatuan di perut mereka untuk menggiling dan memecah makanan mereka, menggantikan fungsi gigi, padahal burung pemberani pun tidak ada yang sanggup mencerna batu ya sobat fakta hewan. Batu kapur yang dibelah mengandung kalsium karbonat, senyawa kimia yang jika dicerna kemungkinan menyebabkan sakit perut, mual dan muntah. Anehnya, cacing kapal tidak hanya menggali batu kapur, mereka juga dengan mudah mencerna batu tersebut. Cacing kapal memiliki ribuan gigi pipih yang diadaptasi secara khusus dan dirancang untuk menggiling batu kapur menjadi potongan-potongan yang mudah dicerna berubah menjadi seperti pasir. Apa manfaat mereka memakan batu kapur ya? Peneliti tidak yakin apakah cacing kapal mengambil makanan apapun dari batu itu. Misalnya, apakah bakteri dalam usus cacing membantu menghancurkan batuan dan melepaskan nutrisinya? Mereka tidak dapat menentukan motif pelubangan batuan oleh cacing kapal, tetapi menggarisbawahi bahwa perilaku itu tidak mungkin menjadi sarana untuk memperoleh semua jenis nilai gizi. Mereka menduga moluska kecil ini memenuhi kebutuhan nutrisinya berkat bakteri yang hidup di dalam insangnya. Meskipun mereka belum mengesampingkan kemungkinan makanan yang ditarik ke dalam sifonnya. Nomor 1. Si leher panjang, selera aneh. Jerapah ternyata tidak hanya memakan dedaunan atau rumput, tapi juga memakan sesuatu yang lebih keras dan mematikan. Hidangan favorit jerapah adalah pohon akasia beracun. Dari waktu ke waktu, pohon akasia telah mengembangkan pertahanan jahat dalam dirinya. Hal ini adalah upaya pohon akasia supaya tidak ada hewan yang mengganggu dan merumput di dekatnya. Duri tajam, setajam pisau cukur sepanjang 10 cm mampu menghalau hewan. Kecuali hewan tersebut ingin diterapi akupuntur, bolehlah mendekati pohon akasia. Tapi jerapah memiliki larutan lengket dengan bibir tebal dan lidah panjang fleksibel yang dilapisi air ludah lengket seperti lem. Jerapah dapat menghilangkan sebagian besar duri tajam dari cabang akasia sebelum kemudian mengunyah ranting dan daunnya. Pertarungan tidak berhenti di situ, akasia juga mengeluarkan zat yang bernama tanin yang sangat pahit. Ketika tanin dimakan dapat mengikat enzim pencernaan, yang mempengaruhi kemampuan pencernaan untuk mengikat nutrisi makanan, juga beracun dalam jumlah besar. Pada tahun 1990, 3.000 antelope mati sesudah merumput di pohon akasia yang berlokasi di Afrika Selatan. Sementara air liur jerapah mengandung protein pengikat tanin yang secara efektif menetralkan efek racun tanin. Satu-satunya masalah adalah semua air liur yang dihasilkan mamalia besar sampai menghasilkan bergalon-galon air liur jerapah. Selain air liur, urin jerapah juga memiliki fungsi yang aneh. Jerapah jantan bersedia meneguk urin jerapah betina untuk memastikan dia adalah pasangan yang subur untuk menghasilkan keturunan. Ya, jijik sekali ya hihi. Tapi ini adalah cara jerapah jantan mengaerasi urin untuk menganalisanya secara lengkap. Pacaran dengan jerapah betina yang tidak subur dan berpotensi tidak menghasilkan keturunan akan menghabiskan banyak energi. Sehingga lebih cepat dengan meneguk air kencing mereka untuk menguji ovulasi dan jadilah ia ksatria sesungguhnya. Nah, itulah video mengenai hewan super menyantap makanan mematikan versi fakta hewan. Menurut kamu, hewan mana yang paling super? Atau jangan-jangan kamu memiliki cerita sendiri? Silahkan cantumkan di kolom komentar ya.
Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.